Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafiah, Prodi PGSD, semester 1 kelas C. Tugas mata kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Tujuan dibuatnya video kali ini guna memenuhi tugas praktek pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bab lompat dan lari. Sebelum memulai pembahasan tentang olahraga, ada baiknya kita mengetahui apa itu olahraga. Olahraga adalah suatu bentuk fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh secara berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Sebelum melakukan olahraga, ada baiknya kita melakukan pemanasan. Apa sih yang dimaksud pemanasan itu? Pemanasan adalah serangkaian kegiatan fisik yang membantu tubuh untuk lebih siap dalam melakukan olahraga. Dengan melakukan pemanasan, otot akan menjadi lebih lentur dan lebih kuat, sehingga dapat melakukan gerakan olahraga dengan baik dan benar. Kemudian tidak terjadi cedera dan lain sebagainya. Gerakan pemanasan dapat kita lihat dalam video berikut. Demikian tadi itulah contoh pemanasan dari mulai kepala, tangan, dan kaki. Sebenarnya pemanasan ada banyak, cuman kita sebutkan dari beberapa contohnya aja. Kita langsung ke bab pertama. Kita belajar tentang teknik dasar lompat jauh, yaitu tekniknya adalah berupa awalan, tolakan saat melayang di udara, pendaratan, dan aturan dasar. Pengertian lompat jauh sendiri adalah jenis cabang olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan. Seorang atlet untuk melompat kemudian mendarat sejauh-jauhnya di bak pasir. Panjang bak lompat jauh adalah 9 meter, lebar bak lompat jauh adalah 2,7 meter, 2,75. Panjang lintasan untuk awal lari sebelum melompat adalah 13,45 meter. Kemudian teknik yang pertama adalah awalan. Awalan dilakukan dengan cara berlari menuju depan tumpuan dengan kecepatan yang maksimum agar menghasilkan tindakan yang maksimal dan mendarat dengan sejauh-jauhnya. Kemudian yang kedua adalah tolakan. Tolakan dilakukan dengan salah satu kaki yang terkuat agar tubuh terangkat dan melayang di udara. Yang ketiga adalah melayang di udara. Pada saat melayang di udara, usahakan tubuh tetap dalam keadaan seimbang sesuai dengan gaya yang digunakan. Gaya dalam lompat jauh ini sendiri ada 3 macam, yakni yang pertama adalah gaya jongkok, yang kedua adalah gaya menggantung, dan yang ketiga adalah gaya berjalan di udara. Kemudian teknik yang keempat adalah pendaratan.
Jadi pendaratan ini dilakukan dengan menurunkan atau mengayunkan lengan dan membawa tubuh ke depan. Kemudian kita masuk ke dalam materi aturan dasar. Pada saat melompat harus diperhatikan untuk tidak melewati atau menyentuh garis pelanggaran, dan jarak tidak akan dicatat saat melompat. Jadi ketika kita menyentuh garis pelanggaran, itu nilai tidak akan dicatat sejauh apapun kita. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian yang kedua adalah jarak lompatan dihitung dari bagian tubuh yang pertama kali mendarat, walaupun tangan, kaki, ataupun bokong. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh video berikut ini. Demikian tadi video lompat jauh, kurang lebihnya seperti itu contohnya. Kemudian kita berlanjut ke pembahasan lari. Jadi pada nomor lari ada beberapa jenis. Di sini saya akan menjelaskan tentang lari jarak pendek atau juga disebut dengan lari sprint. Lari jarak pendek sendiri terdiri dari lari 100 meter, 200 meter, dan lari 400 meter. Jadi pelari jarak pendek itu biasa disebut dengan sprinter. Dalam lari jarak pendek ada 3 teknik yang perlu dikuasai oleh pelari, yaitu teknik awalan, start, teknik berlari, dan teknik memasuki garis akhir atau disebut dengan finish. Yang pertama adalah teknik awalan. Pada dasarnya, teknik start ada 3 jenis. Pertama start jongkok, berdiri, dan melayang. Tapi biasanya di lari jarak pendek biasanya menggunakan teknik jongkok. Tujuan utama start dalam lari jarak pendek adalah untuk mengoptimalkan pola lari dan kecepatan. Kemudian kita beralih ke teknik lari. Urutan gerak dalam teknik berlari bisa dilihat dari tahapan-tahapannya. Adalah tahap topang yang berdiri dari topang depan dan 1 tahap dorong, serta tahap melayang yang terdiri dari tahap ayun ke depan dan 1 tahap pemulihan. Kemudian yang ketiga adalah teknik saat menyentuh garis finish. Teknik saat menyentuh garis finish bisa dikatakan cukup krusial karena dengan memahami teknik yang benar, peluang untuk keluar menjadi juara pertama akan semakin besar. Terlebih jika memiliki persaingan ketat dengan lawan hingga akhir. Biasanya jarak pertama dan kedua hanya beda sepersekian detik, jadi bedanya itu sangat-sangat kecil. Ada 3 tahap saat hendak menyentuh garis finish. Yang pertama adalah fokus, tetap tertuju ke depan. Lalu tahap kedua adalah tangan ditarik ke belakang dengan maksud agar dada bisa maju secara maksimal. Jadi biar bisa menyentuh garis finish secara cepat. Lalu tahap akhir, dada diputar dan tak lupa ayunkan tangan ke depan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut. Jadi pada video kali ini saya akan memperagakan start jongkok pada lari jarak pendek atau lari sprint. Yang pertama adalah kaki ditekuk, dua-duanya ditekuk ya. Kemudian telapak tangan menyentuh tanah di di belakang garis start. Kemudian telapak tangan membentuk huruf V. Nah, jadi ada 3 aba-aba sebelum kita melakukan lari. Ada bersedia, siap, dan ya. Jadi ketika ya, setelah ya, itu baru kita bisa berlari secepat mungkin dan menuju garis finish. Yang pertama adalah bersedia, seperti ini. Kemudian siap ketika pinggang diangkat, pinggang sebelah belakang diangkat ya. Kemudian kaki agak diluruskan, cuman tetap dia membentuk sudut 140 atau 120. Kemudian kepala menunduk. Setelah aba-abaya, kita baru berlari. Jadi seperti itu. Kita berlari secepat mungkin menuju garis finish. Jika pelari telah berlari dengan kecepatan maksimum,
kemudian sudah mulai sampai di garis finish. Nah, sebelum mencapai garis finish atau mendekati garis finish, itu pelari diharapkan untuk tangannya ditarik ke belakang, kemudian dada dibusungkan agar menyentuh tali. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya tadi videonya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.